Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Ibu Tuti Indriani selaku dosen pengampu, yang saya cintai dan kasihi kawan-kawan sekalian, yang semoga Allah juga berikan rahmatnya, semoga Allah berikan ridhonya kepada kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrat dan iradatnya kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun tidak dengan bertatap muka, tentu saja masih bisa dengan media-media lain. Salat berisalam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, berkat pengorbanan yang beliau berikan, berkat usaha yang beliau gembur-gemburkan, tentu saja kita selaku umatnya bisa merasakan Islam dengan damai, indah, seperti yang kita rasakan ya. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kami dari kelompok 3 yang membawa judul yaitu mengenai pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini saya Ilham Syukron Jamil selaku pemateri, dan selanjutnya ada Isnatul Aulia yang nantinya sebagai notulen di diskusi kita yang berikutnya. Di diskusi itu. Baiklah, sebelum kita masuk mengenai pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, tentu kita harus memahami apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 2 suku kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa yang berarti pengganti, dan rasyidin yang berarti yang mendapatkan petunjuk atau yang ditunjuk. Nah, maksudnya Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tampuk kepemimpinan, yang membawa Islam, yang memimpin umat-umat Islam agar maju dan berkembang, yang mendapatkan sebuah petunjuk. Nah, itu Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjuk atau yang mendapat petunjuk. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 masa, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada masa Umar bin Khattab, selanjutnya pada masa Utsman bin Affan, dan yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib. Baik, kita uraikan satu persatu ya. Pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi 2 tahun kepemimpinan, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah. Keadaan sosial dari Abu Bakar As-Siddiq atau masyarakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu keadaan sosialnya tidak stabil, di mana keadaan sosial pada masa ini mulai banyak terjadi pemberontakan. Tentu saja hal ini dilatar belakangi adalah oleh meninggalnya Rasulullah SAW. Orang-orang yang taat kepada Rasulullah, orang-orang yang patuh, orang-orang yang mengikuti syariat Islam mulai memberontak karena menganggap bahwa Islam cuma sampai di sini gitu. Jadi setelah Rasulullah wafat, perjanjian, aturan batal semuanya. Mereka menganggap seperti itu. Munculnya para pemberontak. Nah, pemberontak ini terdiri dari sebagian kaum muslimin yang murtad. Jadi mereka memberontak enggan membayar zakat. Setelah itu mulai muncul nabi-nabi palsu. Banyak sekali nabi palsu. Tetapi di sini nabi-nabi palsu yang sangat terkenal itu ada 4 nama, terdiri dari 4 nama, yaitu Al-Aswad Al-Ansi, Sulaihah Asyadi, Sajjah binti Al-Haris, dan yang terakhir Musailamah Al-Kadzab. Di antara 4 nama ini ada 1 nama yang sudah sejak dahulu sudah mengaku sebagai nabi, tetapi pada masa itu tidak tidak terrealisasikan. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq beliau ingin merealisasikannya. Bahkan beliau sampai menyurati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar membagi wilayah kekuasaan Islam
yaitu sebagian untuk Rasulullah, sebagian untuk dia. Siapakah dia? Beliau bernama Musailam Al-Kadzab. Itu nabi palsu yang poin yang keempat tadi. Itu adalah nabi palsu yang sangat terkenal. Karena beliau sampai berani menyurati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pada masa Abu Bakar juga terjadi sebuah peperangan antara Abu Bakar dan para pengikutnya melawan para pemberontak, para orang-orang murtad, para orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, perang ini dinamakan sebagai perang Riddah. Nah, pada masa ini terjadi perang Riddah. Soalnya pola pendidikan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya. Tetapi pada masa ini Abu Bakar As-Siddiq banyak menekankan mengenai keimanan, pada ilmu akhlak, sudah itu pada ilmu ibadah, yang terakhir pada ilmu kesehatan. Di sini itulah materi-materi yang sering diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ada juga membaca dan menulis itu dilaksanakan tetapi bukan di masjid. Nah, kalau yang empat ini kan biasanya dilaksanakan di masjid, tetapi membaca menulis itu ada tempatnya sendiri, yaitu dinamakan kutab. Nah, itu. Baiklah, itu tadi mengenai Abu Bakar. Selanjutnya kita beralih kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau memimpin selama 10 tahun, yaitu pada 13 sampai 23 Hijriah. Nah, keadaan sosial dari Umar bin Khattab ini hampir berbanding terbalik dengan keadaan dari Abu Bakar As-Siddiq, karena pada zaman Umar bin Khattab itu sudah keadaan mulai stabil. Islam sudah hampir menuju puncaknya, kan? Jadi Islam itu sudah mulai berkembang. Bahkan terjadi sebuah perluasan wilayah Islam sampai ke sampai wilayah kekuasaannya itu sampai Jazirah Arab, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Nah, luas sekali kan? Itu berkat perjuangan daripada Umar bin Khattab. Nah, di setiap wilayah-wilayah kekuasaan Islam, Umar bin Khattab memberikan satu gubernur setiap wilayah yang dikuasai. Selanjutnya, itu pola pendidikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pola pendidikan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab hanya melanjutkan pola pendidikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi di sini Umar bin Khattab mengangkat para guru-guru, para tenaga pendidik untuk mengajarkan ilmunya kepada peserta didiknya, mengangkat dan bahkan menggaji para guru tersebut dari Baitul Mal. Nah, itu Baitul Mal, jadi menggaji para guru-guru dari Baitul Mal. Selanjutnya, para sahabat-sahabat itu tidak diperkenankan untuk pergi dalam jangka waktu yang lama atau dengan pengizinan khalifah tersebut untuk berdiam di tempat yang lain, karena beliau takut jika salah sahabat-sahabat diberikan kebebasan untuk bepergian, maka pendidikan tidak berjalan dengan baik. Salah satu maksud dari Umar bin Khattab. Di sini juga sistem pendidikan itu diserahkan kepada gubernur masing-masing, gubernur dari setiap wilayah yang dikuasai oleh Islam. Nah, jadi yang bertugas sebagai pengatur itu adalah gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya, kematian dari Umar bin Khattab. Tadi kan pada masa Abu Bakar mati dengan cara karena sakit. Kalau Umar itu meninggal dengan cara dibunuh. Jadi proses dibunuhnya ketika waktu subuh beliau hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Dan ketika dia melaksanakan ibadah, ada kaum Quraisy yang bernama Abu Lulu'ah.
Jadi beliau masuk ke dalam masjid yang selaku waktu itu Umar itu sebagai imamnya. Masuk ke dalam masjid, Abu Lu'lu'ah ini langsung mentikam Umar bin Khattab hingga meninggal. Nah, itu kematian daripada Umar bin Khattab. Selanjutnya pada khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau menjabat sebagai pemimpin selama 12 tahun, yaitu pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Keadaan sosial dari Utsman bin Affan itu mulai terjadi kekacauan karena selain daripada faktor luar pemberontak yang memang memusuhi Islam, ada juga faktor dalam, yaitu disebabkan oleh sikap Utsman yang terlalu lemah lembut dan sifat nepotismenya. Kenapa disebut sifat nepotisme? Karena ketika kepemimpinan para gubernur-gubernur yang telah ditunjuk oleh Umar itu digantikan dengan kerabat-kerabat daripada Utsman. Nah, itu salah satu sifat nepotisme yang dilakukan oleh Utsman. Nah, jadinya Utsman itu seperti boneka yang dan kerabat-kerabat itu yang mengomandoi daripada Utsman. Itulah anehnya pada masa Utsman ya. Di sini mulai terjadi pemberontakan yang dipicu oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Nah, Abdullah bin Sabah ini dulunya pernah masuk Islam, tetapi ketika di dalam Islam dia memprovokasi, dia memberikan ide-ide buruknya itu kepada kaum muslim. Nah, jadi dia yang memicu sebenarnya pemberontakan, salah satu yang memicu pemberontakan. Bahkan di akhir hayatnya pun Utsman itu dibunuh di kediamannya, di rumahnya itu dikepung oleh para pemberontak. Jadi sekeliling rumahnya itu dikepung oleh pemberontak dan yang menerobos ke dalam dan dibunuh ke dalam. Pola pendidikan yang dilakukan oleh Utsman itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan yang dilakukan Umar, tetapi tidak terlalu berjalan baik karena pada masa ini guru-guru setelah itu ya guru-guru itu tidak diangkat langsung oleh khalifah, tetapi guru-guru mengangkat dirinya sendiri dan tidak digaji oleh khalifah. Jadi guru-guru tidak mengharapkan gaji, melainkan keikhlasannya masing-masing. Selanjutnya sahabat-sahabat yang dulunya dilarang oleh Umar untuk keluar daerah dan menetap di tempat lain, tapi pada masa Utsman itu dibebaskan. Jadi pendidikan pada masa itu mulai tidak memiliki fokusnya. Selanjutnya kita beralih ke Ali bin Abi Thalib, itu khalifah yang terakhir. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini puncak dari kekacauan. Kenapa dikatakan puncak kekacauan? Selain dampak dari masa Utsman, itu juga ada pemberontak-pemberontak yang memang tidak sepaham dengan Ali, karena dia tidak menginginkan Ali sebagai khalifah, melainkan orang lain yang harusnya menjadi khalifah. Di sini juga terjadi sebuah perang sipil, itu perang antara Ali dan para yang memboikot Ali. Pada masa ini pendidikan tidak sama sekali, bahkan tidak tersentuh sama sekali oleh pemerintahan Ali, karena disebutkan bahwa pada masa Ali itu tiada hari tanpa kerusuhan. Jadi hampir dikatakan satu hari itu dikatakan bahwa setiap hari itu ada saja masalah di masa Ali, sampai beliau wafat pun masih terjadi kekacauan. Mungkin itu. Jadi pada kesimpulannya pendidikan di antara Khulafaur Rasyidin yang berkembang ataupun unggul di antara yang lain itu pada masa Umar, karena Umar itu jiwa yang tegas, memiliki jiwa yang tegas dan berani. Pada masa Abu Bakar tidak terlalu optimal karena selain masanya sedikit, waktunya sedikit,
dan juga pemberontak mulai ada. Setelah itu pada masa Utsman juga sama, pemberontak mulai ada dan dia tidak bisa mengatasi masalah. Apalagi ketika pada masa Ali, kecerdasan Ali tidak cukup untuk mengomandoi para pemberontak-pemberontak agar kembali ke barisan Ali. Baik, mungkin itu saja. Mungkin bila terjadi banyak kekeliruan atau apa boleh diluruskan nantinya. Saya mohon maaf dari saya sendiri bila terjadi salah-salah kata atau salah penafsiran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.